Halo rekan-rekan WH19 Racing School. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang slide. Seperti kemarin sepintas sudah kami bahas di akun WH19 Racing School di Instagram ya. Jadi sekarang untuk lebih lengkapnya saya bahas juga untuk di YouTube WH19 Racing School ya. Teknik slide itu kita banyak sekali melihat ya, baik itu di balapan road race maupun di balapan MotoGP. Kalau di balapan road race biasanya dari rekan-rekan pembalap itu melakukan slide ketika di tikungan-tikungan seperti tikungan putar balik atau U-turn ya. Kemudian kalau di MotoGP kita sering melihat adanya slide atau power slide ketika ada di tikungan-tikungan high speed corner ya, high speed corner. Di situ kenapa ketika road race kok di tikungan yang model U-turn, sedangkan di MotoGP justru kita bisa melihat di speed corner ya. Kita bisa melihat slide-nya di tikungan yang high speed corner. Kenapa? Yang pertama, ketika di motor road race itu teknik slide itu dibutuhkan untuk membantu mengarahkan motor supaya bisa tetap berada di racing lane ya. Kemudian ketika di MotoGP ataupun motor-motor sport yang ber-cc besar, kenapa dilihatnya lebih sering di high speed corner? Karena power motor yang memang berlebihan ya, diimbangi ataupun berkorelasi dengan ban yang sudah agak aus ya. Jadi di situ dia bisa slide ataupun spin ya. Jadi itu juga sama diarahkan, karena diarahkan untuk tetap berada di jalur balap ataupun racing lane. Nah, sekarang teknik slide itu bisa kita pelajari, atau semua rider itu bisa mempelajari dan bisa menguasai teknik slide tersebut. Kuncinya apa? Kuncinya yang pertama, melakukan latihan rutin. Yang kedua, pastikan bahwa fisik kita prima, fisik kita bagus, fisik kita mencukupi untuk melakukan teknik tersebut. Karena apa? Karena kalau fisik kita loyo, itu kurang maksimal kita melakukan slide, malah justru tidak safety untuk dirinya sendiri ya. Kemudian yang ketiga, libatkan instruktur. Setidaknya kalau tidak ada instruktur itu tahu, libatkan atau rekan-rekan atau teman dari rekan-rekan semuanya yang mengerti balap, supaya apa? Supaya ada yang mengevaluasi. Jadi ketika rekan-rekan melakukan latihan rutin, fisiknya bagus, kemudian ada instruktur, itulah suatu apa ya namanya, jadi suatu gabungan yang perfect. Ada yang mengevaluasi kurang lebihnya, benar atau tidaknya teknik slide itu diterapkan. Nah, sekarang untuk saya bahas di road race ya, sekarang untuk teknik slide, apa aja sih yang mesti kita perhatikan untuk melakukan teknik slide itu selain 3 poin yang tadi? Yang pertama yaitu kita menentukan pilihan terhadap model tikungan atau model R. Biasanya teman-teman atau rekan-rekan pembalap ataupun saya, jadi menentukan tikungan untuk slide itu di tikungan-tikungan putar balik, U-turn. Nah, kenapa U-turn? Karena U-turn itu secara speed corner itu tidak terlalu kenceng ya, tidak terlalu cepat. Jadi kita dituntut cepat dengan melakukan apa? Dengan melakukan slide itu. Nah, seperti contohnya di sirkuit Bukit Besar ya, dari sini. Jadi dari R terakhir menuju R1 itu untuk kelas 150 standar ataupun rookie ataupun novice ataupun expert ya, mereka menggunakan
eh, gigi antara 4 dan 5 ya, itu kan cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kemudian di R1 itu modelnya U-turn ataupun putar balik. Nah, otomatis dari speed tinggi dengan kecepatan sekitar 110 sampai dengan 120 itu dituntut masuk tikungan yang kecil dan harus cepat dan harus tepat di racing lane. Makanya menggunakan teknik sled ya. Biasanya dari gigi 5 ataupun dari gigi 4 dikurangin ke gigi 2. Nah, di situ ada nanti ada faktor dorongan dari motor yang mengakibatkan dia ngesled. Karena apa? Karena satu dari speednya, kemudian dari hard braking, kemudian dari pengurangan gigi ya, dari 4 ke 2 atau dari 5 ke 2. Nah, setelah tadi memilih tikungan, kemudian barusan kita ceritakan tentang kenapa ngesled yang selanjutnya, yaitu tetap kita mengarahkan motor tetap berada di jalur balap ya, tetap ada di racing lane. Kemudian yang selanjutnya, ketika fenomena motor dari kecepatan tinggi dipaksakan untuk langsung ke rendah, kecepatan rendah dipaksakan harus tetap di jalur racing lane, itu ada fenomena motor ngesled, kemudian dorongan dari rem itu sendiri, dorongan dari kecepatan itu sendiri. Nah, di situ ada fenomena itu, kita baru memilih tekniknya. Tekniknya apa? Yaitu tekniknya lean out ya, supaya Pak, supaya tetap bisa ngimbangin kestabilan motor. Ketika udah ngesled masuk mulut tikungan ya, sampai dengan tengah tikungan kita masih memilih dengan posisi reading lean out. Setelah itu pas keluar tikungan otomatis kita akan membuka gas lagi untuk berakselerasi. Nah, di situ kita merubah reading position dari lean out ke lean in ya, supaya tetap motornya seimbang. Ketika dibuka gasnya, motornya mau on, nah di situ diimbangin dengan lean in. Nah, setelah tadi kita berakselerasi, tentunya ada banyak fenomena saat kita melakukan late braking dan ngesled. Perlu diingat ya, di situ tetap kita harus kuat memegang unitnya, namun rileks. Ingat ya, kuat namun rileks. Supaya apa? Supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak panik, dan supaya kita masih tetap bisa mengontrol. Ya. Kemudian setelah itu ingat juga bahwa kita harus tetap ada di racing lane. Caranya seperti apa? Caranya kita mengontrol racing lane tersebut dari pandangan kita. Ya. Jadi pandangan kita itu harus fokus kepada racing lane dan jalur balap yang akan kita tuju. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita ngesled, mesti tahu juga bahwa jangan sampai ngesled kemudian motornya berhenti. Contohnya masuk tikungan ngesled, nah ini motornya berhenti, baru jalan lagi. Nah, itu akan jeda waktu, saat diem tersebut akan membuang waktu. Ya, jadi begitu ngesled, udah selesai ngesled, kita udah harus siap akselerasi sebelum roda belakang ini berhenti. Jadi apa? Jadi tetap kita bisa memenuhi atau bisa menjaga speed corner R tersebut terjaga. Ya. Nah, itulah fungsinya nanti adanya rekan yang tahu balap ataupun instruktur. Jadi bukan hanya kita ngesled, begitu ngesled udah diem, jalan, itu kan ada jeda. Nah, jeda itu rugi buat pembalap, itu ruginya apa? Lap time-nya nanti akan berkurang ataupun jelek ya. Ada yang tidak mengerti, nanti rekan-rekan boleh isi di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab atau kita sharingkan bersama. Seperti itu untuk teknik sled. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga dari WH19 Racing School.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side.